نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan subuh kali ini di Masjid Mustaqim Al-Mustaqim Jombor Baru. Kalau di sini Kapanewon Melangi Melati, Kapanewon Melati, Sleman, Yogyakarta. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan kegiatan ini sebagai forum yang barokah. Kita mau membahas tentang salatul munafiqin, salate wong munafik. Bercerita tentang keberadaan orang yang buruk itu dalam Al-Quran. Tujuannya agar menjadi peringatan bagi masyarakat yang lain. Jangan tiru-tiru orang seperti itu. Apalagi kalau dia memiliki sifat yang buruk yang melekat pada dirinya. Sifat munafik itu terpuji atau tercela, Pak? Tercela. Bahkan dimanapun yang namanya kata munafik itu dihindari oleh masyarakat. Sampai pun orang munafik tidak mau disebut munafik. Sehingga kalau ada orang munafik terus dikatain kamu munafik, wah dia bisa emosi. Maka kalau sudah melekat pada dirinya sebuah sifat yang buruk seperti ini, berarti perbuatannya semuanya dianggap buruk. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu surat khusus untuk membongkar isi hati orang munafik dan keburukan orang munafik. Ada yang tahu surat apa yang dimaksud? Surat Al-Munafiqun. Kurang tepat. Ada yang tahu surat apa yang dimaksud? Surat Al-Baqarah, bukan. Satu surat khusus, yaitu surat At-Taubah. Makanya sebutan surat At-Taubah itu disebut oleh Ibnu Abbas suratul Fadhihah, surat Al-Fadhihah. Al-Fadhihah artinya yang mempermalukan. Karena surat ini mempermalukan keadaan orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum. Orang-orang munafik itu ketakutan kalau Allah menurunkan tentang mereka satu surat yang isi surat itu tunabbi'uhum, menceritakan tentang kondisi yang ada dalam hati mereka. Nah, salah satu di antara poin yang menjelaskan tentang keburukan orang munafik adalah ibadahnya munafik. Wong munafik nggih nglakoni ibadah, tapi ibadah munafik ibadah yang rusak. Di antaranya adalah salat. Bapak Ibu bisa lihat di surat An-Nisa ayat 142. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Dan ini sifat yang paling utama yang ada pada orang munafik, suka menipu. Menipu itu bagaimana, Pak? Menyampaikan data yang palsu di depan umum agar orang memberikan penilaian yang berbeda dengan aslinya. Dan besok di akhir zaman fenomena kemunafikan ini makin banyak. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, la ya'tiyanna 'alan nasi sanawatun khadda'at. Sungguh akan datang di tengah umat manusia tahun-tahun penuh dengan penipuan. Yukadzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Bagaimana tahun-tahun penuh penipuan ini? Kata Nabi SAW,
Orang yang jujur dianggap pendusta, pendusta dianggap jujur, orang yang amanah disebut pengkhianat, orang pengkhianat diberi amanat. Kira-kira Bapak Ibu sudah merasakan zaman seperti ini belum? Sangat sudah. Indikatornya apa, Mas? Kelihatan dari apa? Baik. Jadi sampai disebut Nabi SAW sanawatun khadda'at, tahun penuh penipuan. Penuh penipuan, kenapa penuh penipuan? Karena keadaan manusia dibalik. Pendusta dianggap jujur, orang yang jujur dianggap pendusta. Pengkhianat diberi amanat. Orang yang amanat dianggap pengkhianat. Baik dalam urusan dunia, termasuk juga dalam urusan agama. Makanya kalau sampai ada orang yang bicara ngawur, bohong, dipercaya, dan itu tampak di depan umum, nggak ada rasa malu, berarti ini bagian dari tanda seperti yang tadi disampaikan Nabi SAW. Kita kadang juga heran ya, orang yang bohong terang-terangan itu ada yang jadi pengikutnya, Pak. Ya, inna maqali, Masya Allah ya. Yang katanya disebut sebagai bahasa semut, atau disebut sebagai bahasa cacing, bahasa malaikat, dia ngaku bisa bahasa orang yang mati, bisa ngobrol dengan orang. Kayak gitu pengikutnya banyak gak, Pak? Banyak itu, Pak. Masya Allah. Makanya sampai ada ulama yang mengatakan, ada orang yang andaikan dia masuk rumah sakit jiwa itu lebih baik daripada ketika dia jadi orang waras. Karena ketika dia bicaranya lebih parah daripada orang gila. Kalau kemudian dia divonis sebagai orang gila kan selesai ya. Mungkin orang yang sehat akalnya tidak akan berurusan dengan dia. Tapi ketika dia masih dianggap punya akal sehat, kemudian ngomongnya ngawur dan punya pengikut, ini keadaan orang gila. Baik. Selanjutnya, orang munafik disebut oleh Allah yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Mereka itu menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Allah membalas tipuan hambanya menunjukkan bahwasanya Dia Maha Kuasa, tahu bagaimana kondisi hambanya lahir batin. Terus bagaimana sifat orang munafik yang suka menipu Allah ini? Wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka mengerjakan salat, qamu kusala, sukanya malas-malasan. Yura'unan nas, dan dia suka riya. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Sehingga dalam ayat ini menegaskan wong munafik itu mengerjakan salat. Cuman kalau salat dia malas-malasan, enggak semangat. Dan itu pun khusyuknya sangat rendah, sehingga sampai disebut oleh Allah wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak menyebut nama Allah, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Kemudian juga disebutkan dalam ayat yang lain di surat At-Taubah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى. Tidak ada yang menghalangi infaknya orang munafik itu ditolak oleh Allah selain karena mereka kufur kepada Allah, dan kalau mereka melaksanakan salat mereka malas-malasan. Wala yunfikuna illa wahum karihun, dan kalau mereka mengeluarkan uang untuk infak mereka itu berat, mereka karihun, mereka enggak suka. Ini ada di surat At-Taubah ayat 54. Kemudian juga Allah kasih peringatan di ayat yang lain, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Cilaka wong-wong sing salat. Seperti apa Pak orang salat yang celaka itu? Alladzina hum an salatihim sahun,
yaitu orang yang lalai ketika sholat. Nah, ini semuanya menjelaskan tentang kondisi buruk yang dilakukan oleh orang yang ibadah tapi enggak serius. Maka kalau kita buat kesimpulan umum Bapak Ibu, sebelum kita kasih rincian tentang sifatnya orang munafik ketika sholat, Allah perintahkan kita untuk ibadah. Allah perintahkan kita untuk sholat, dan di saat yang sama nek awakmu nglakoni ibadah, nek awakmu nglakoni sholat, kudu sing serius. Allah perintahkan kita untuk ibadah, dan di saat yang sama Allah perintahkan agar kita serius ketika ibadah. Sebab ibadah kalau enggak serius justru akan lebih dekat kepada dosa daripada mendapatkan pahala. Makanya dalam ibadah itu kita tidak boleh punya prinsip yang penting aku wis ngelakoni. Bukan yang penting wis ngelakoni, tapi ketika ngelakoni juga harus serius. Sebab ibadah kalau enggak serius justru lebih dekat kepada dosa. Sebentar lagi kita mau ketemu bulan Ramadan. Ada enggak Pak orang yang ketika puasa Ramadan enggak serius? Ada Pak? Nabi SAW sampai mengatakan, Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Kathah wong sing poso, banyak sekali orang yang puasa, dia tidak mendapatkan apapun kecuali lapar. Nah niku ganjarane teng pundi Pak? Ilang. Kok iso ganjarane ilang? Nah, nglakoni poso tapi tidak serius. Bahkan Nabi SAW ngasih ancaman dalam sebuah doa yang mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya. Pada waktu Nabi SAW turun dari mimbar, kemudian Jibril berdoa di dekat beliau, lalu diaminkan oleh Rasulullah SAW, amin, amin, amin. Amin 3 kali. Sahabat merasa heran, kok Nabi SAW amin padahal beliau tidak membaca doa apapun. Lalu Nabi SAW memberitahu, Jibril berdoa di sampingku dengan 3 doa. Salah satunya apa? Raghma anfu man dakhala alaihi Ramadan thumman salakha minhu walam yughfar lahu. Cilaka menungso sing ketemu ulan Ramadan sampai Ramadan rampung, dosane durung diampuni. Ketemu bulan Ramadan sampai Ramadan selesai, dosanya belum diampuni. Kenapa itu Pak? Kudune kan ulan Ramadan itu bisa menjadi penghapus dosa. Di antara amal yang bisa jadi kafarah adalah puasa Ramadan. Nabi SAW pernah mengatakan, As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadana mukaffiratun lima bainahun. Antarane salat 5 waktu, antarane Jumatan ke Jumatan berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, bisa jadi kafarah untuk dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Tapi ada orang yang ketika bulan Ramadan, rampung Ramadan, dosane tambah. Berarti yang salah sinten Pak? Karena orang ini ketika puasa tidak berkualitas. Bagaimana ketika puasa tidak berkualitas? Dia berpuasa tapi sing penting hanya menahan, sing penting ramangan, sing penting ramadang, rangombe. Kalau hanya seperti ini, tidak ada bedanya antara muslim dengan non muslim. Non muslim poso mboten Pak? Yang bertapa itu Pak, mereka berpuasa lebih lama daripada kita, sehingga kadang enggak makan selama 3 hari, kadang tidak minum selama sekian hari. Mereka bertapa. Makanya yang lebih penting di sini bukan yang penting aku wis nglakoni ibadah, tapi yang perlu dipikirkan adalah ibadahmu itu serius atau tidak. Karena orang kalau ibadah tidak serius justru bisa jadi nambahi dosa. Baik. Nah, dalam sebuah hadis Nabi SAW juga pernah memperingatkan tentang salatnya wong munafik. Nabi SAW pernah bersabda, Tilka salatul munafik, tilka salatul munafik.
Kaya ngono lho salate wong munafik. Kaya ngono salate wong munafik. Beli ulangi 3 kali. Tilka salatul munafik. Tilka salatul munafik. Kaya ngono salate wong munafik. Deloken kaya ngono salate wong munafik. Ya jelisu yarkubu syamsa. Lunggah-lungguh karo nyawang matahari. Duduk-duduk nyantai-nyantai sambil melihat jam. Itu zaman sekarang ya. Engko sik, engko sak, engko sik, engko sak, engko sik to, sik jam 5. Engko sik setengah 6. Dolanan manuk dhisik. Akhirnya ngabur doro, nggih. Belum salat asar sampai ketika matahari mendekati mau tenggelam. Engko sak, engko sik, nanti dulu. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan. Sampai ketika matahari itu sudah mendekati tenggelam, qama fanaqara arba'an, barulah dia ngelakoni salat dan mematuk sebanyak 4 kali. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia tidak ingat Allah kecuali cuma sebentar. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana buruknya salat orang munafik. Dari semua dalil yang tadi kita sebutkan. Sekarang coba kita rangkum bagaimana sifat salat orang munafik. Yang pertama, orang munafik itu punya sifat ketika salat kusala, suka malas-malesan. Ngelakoni salat tapi dengan cara malas-malesan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wong munafik nalikane nglakoni salat malas-malesan. Makanya kita kalau salat jangan sampai malas-malesan, Pak. Saya bacakan di sini keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kadang nyuwun sewu nggih, ada sebagian orang ketika salat itu ngantuk, angap-angop. Sehingga ketika dia salat, begitu takbiratul ihram, mikir kapan salam. Terutama besok pas traweh itu. Mulai rakaat pertama, bolak-balik ndelok jam. Iki kapan witir? Wis 8:30 kok durung witir. Akhirnya gimana? Mungkin jasadnya ada di masjid, tapi hatinya benci dengan apa yang dia kerjakan. Kalau seperti ini saya boleh saran, mending rasa sholat. Karena dengan kebencian dalam hatinya ketika dia memaksakan diri untuk sholat tarawih itu, bisa jadi orang ini berdosa. Sebab dia nggak suka. Ketika dia ngelakoni sholat itu dalam kondisi nggak suka. Kalau sholat isya'nya walhamdulillah aman ya. Mungkin dia sholat isya dengan baik, tidak grundel, tidak nggerutu. Tapi ini imamnya kedawan ya termasuk sholat isya kok kedawan mas, bar isya engko sek tarawih. Saya pernah coba ya sholat isya membaca 2 surat yang panjang, An-Nazi'at dan Abasa. Begitu selesai salam, takmirnya langsung menghampiri. Kalau bisa jangan panjang-panjang. Wah, saya mau baca surat Al-Baqarah ya Pak. Jadi orang tuh tidak terima ketika diajak sholat terlalu panjang. Nah biasanya rampung jam pinten mriki Pak. Jam 8:30 itu sudah mentok mas, paling terakhir 8:30. Sekarang kalau setelah sholat isya itu hampir jam 8. Berarti sholat tarawih cukup setengah jam. Ketambahan 5 menit Pak, protes. Mong 5 menit. Itu protes. Padahal kalau orang selesai sholat tarawih ngapain Pak? Ngobrol. Ngobrol itu 5 menit. Sebentar atau lama? Ngobrol 5 menit. Nggih, baru mukadimah itu. Belum masuk ke isi. Sehingga kadang orang cuman diajak ketambahan 5 menit, ketambahan 10 menit, itu sudah komentar. Biasanya setengah songo wis rampung witir, kok setengah songo durung witir. Itu mungkin kadang bolak-balik lihat jam. Orang merasa enggak betah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka nalikane salat
salatnya sambil malas-malasan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yukrahu ayyakuma ar-rajulu ila salati wa huwa kaslanu. Makruh bagi orang yang ketika melakukan salat dalam keadaan malas-malasan. Sehingga ketika salat rasanya berat, itu bisa jadi lebih dekat kepada dosa. Berarti orang ini nalikane salat padha karo wong munafik. Wong munafik itu punya sifat seperti ini. Ketika salat, dia salat dalam keadaan malas-malasan. Walakin yakumu ilaiha talqal wajhi. Namun seharusnya orang mukmin itu kalau salat dalam keadaan wajahnya semeringah, azimar raghbah, penuh harapan, syadidal farah, dan penuh dengan kegembiraan. Fa innahu yunajillaha ta'ala, karena dia sebentar lagi mau bermunajat dengan Allah, mau ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ketemu yang seperti apa, Pak? Ketika jenengan itu merasa bahagia. Ketemu siapa yang membuat jenengan itu bahagia, Pak? Ketemu bojo atau ketemu konco? Nggih? Nyun sewu. Bapak merasa bahagia ketika rasanya kok berat Arab menjawab. Orang ketika dia bahagia kalau dia ketemu orang yang dia cintai. Misalnya ketemu istrinya, ketemu anaknya mondok suwe, bapak era ketemu. Ketika sampai di pondok jengun anaknya, seneng enggak, Pak? Seneng. Sehingga yang seneng ketika penjengukan itu tidak cuma anak. Alhamdulillah bapak datang, ibu datang menjenguk saya. Tapi wong tuanya ya melu seneng. Seneng karena dia ketemu anaknya yang dia cintai. Apalagi kalau anaknya berprestasi. Kita kalau ketemu orang yang kita cintai, pengennya gimana? Nek iso lama, sing suwe, sehingga bisa ngobrol lama. Karena kita ketemu dengan orang yang kita cintai. Tapi kalau ketemu dengan yang tidak kita sukai, biasanya buang muka, ojo suwe-suwe. Sehingga kalau bisa begitu ketemu selesai langsung pulang. Nah, bukti bahasanya dalam hati kita tidak ada pengagungan yang besar dan rasa cinta yang besar kepada Allah. Di antaranya adalah kita kalau sholat malas-malasan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahaya kalau sampai ada orang yang sholat, tapi ketika dia sholat, dia selalu berpikir kapan selesai. Berarti orang ini ketika sholat dalam keadaan gak suka. Ibnu Abbas mengingatkan, nek sholat jangan kayak gitu. Apalagi kalau sholat angap-angop. Makanya nyuwun sewu nggih, mungkin ibu-ibu kalau sholat di rumah, sholat isya, biasanya jenengan kalau sholat isya jam berapa? Engko sik Mas, nonton sinetron dhisik. Kira-kira jam 09.00 gek sholat. Jam 09.00 gek sholat, wis ngantuk. Nek wis ngantuk, akhirnya ketika sholat angop, didik angop, seneng menguap. Kalau seperti ini, ya sudah, besok lagi jangan diulangi. Kerjakan sholat di saat kamu masih seger badanmu. Kerjakan sholat di saat kamu masih serius untuk bisa ibadah. Orang itu ketika ngelakoni ibadah, dia enggak betah. Baik. Selanjutnya, sifat yang kedua dari sholatnya orang munafik adalah suka menunda-nunda waktu hingga dikerjakan di akhir waktu. Yang tadi disinggung oleh Nabi SAW, yajlisu yarkubu syamsa, mong lunggah-lungguh karo nyawang jam, melihat ke arah matahari. Kalau dulu lihat ke arah matahari, kalau zaman sekarang lihat jam. Engko sik, sampai dia kerjakan di akhir waktu. Dan itu dilakukan tanpa uzur. Alhamdulillah kalau masyarakat Jogja masih bisa lebih aman. Kadang saya kalau dapat cerita kaum muslimin yang ada di Jakarta itu mesak nih, Pak. Pulang kerja jam 5 itu keluar kantor. Sampai rumah jam 9, jam 10.
Terus sholat isya'i gimana? Ya enggak tahu. Kadang di tengah kemacetan sehingga dia nyetir sendiri atau pakai bis jemputan, sementara kendaraannya tepat di tengah-tengah kerumunan kendaraan, macet, nggak bisa turun, mau wudhu juga nggak bisa, mau sholat ini tidak menghadap kiblat, hanya bisa duduk, bingung. Itu kalau terjadi cuman sehari, 2 hari dalam setahun, atau dalam sepekan, atau dalam sebulan, bolehlah kita sebut udzur. Bendino ya Pak. Seperti ini apa? Tiap hari. Akhirnya gimana? Mereka hanya tinggal 4 waktu. Subuh, zuhur, terus asar, isya, tidak ada maghrib. Tapi kan saya sholat maghribnya kapan? Ya pas isya. Berarti jamak tiap hari. Dari mulai Senin sampai Jumat, jamak terus. Tumun mboten Pak, jamak kok tiap hari Pak? Nggak ada ya. Kalau udzur seharusnya gimana? Sesekali. Tapi orang ini jamaknya tiap hari. Makanya kalau sampai seperti ini, dia harus mengkondisikan diri. Alhamdulillah kaum muslimin kalaupun sak macet-macetnya Jogja masih bisa sholat tepat waktu ya. Tapi kalau sudah di kota-kota besar seperti Jakarta, nggak tahu kalau Surabaya ada nggak seperti itu, orang akan mengalami situasi seperti ini. Oleh karena itu dilarang menunda waktu sholat tanpa uzur. Menunda waktu sholat tanpa uzur termasuk di antara dosa besar, sebagaimana sifat yang terjadi di kalangan orang munafik. Mereka kalau sholat suka nunda-nunda, hanya untuk bermain, hanya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Baik, selanjutnya orang munafik itu kalau sholat cepat. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, qama fanaqara arba'an. Dia sholat dan mematuk 4 kali. Saking cepatnya sampai digambarkan Nabi SAW seperti mematuk 4 kali. Mematuk 4 kali ini maknanya apa Pak? Nggih. Rukuk sujudnya cepat. Ada enggak Pak orang yang bangga ketika sholatnya cepat Pak? Banyak sekali Pak. Bahkan sampai dipamerkan untuk mengejar rekor muri. 21 rakaat 7 menit pletas. Ini apa-apaan? Senam po sembayang. Karena dia berpikir ini kan dalam rangka untuk meringankan beban jamaah. Berarti sholat itu selama ini kau jadikan sebagai beban. Nek kayak gitu, sudahlah, nggak usah mengejar kuantitas. Yang penting berkualitas. Sebab amal itu bukan yang penting jumlahnya, tapi yang penting apa? Kualitasnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Sehingga kalau sholat 11 rakaat tapi khusyuk, tumaknina, daripada 21 rakaat tapi rabetah, akhirnya cepat ketika mengerjakannya. Menurut jenengan lebih baik yang mana? Makanya sholatnya Nabi SAW rata-rata tiap malam 11 rakaat. Tapi berkualitas Pak. Sehingga kadang beliau membaca surat Al-Baqarah sampai selesai. Kadang membaca surat Ali Imran ditambah dengan surat An-Nisa, dan itu cukup lama. Karena itu tidak boleh sholat terlalu cepat, apalagi mohon maaf kalau sampai tidak tumakninah. Coba saya bacakan riwayat berikut ini. Hudzaifah ibnul Yaman pernah ketemu orang yang ketika sholat gerakannya cepat, seperti ayam mematuk. Akhirnya selesai sholat ditanya sama Hudzaifah, sejak kapan kamu sholat seperti ini? Kemudian orang ini mengatakan, arba'ina sana, kurang lebih 40 tahun. 40 tahun kan berarti umurnya 55 ya. Kalau dihitung dari umur 15, berarti kurang lebih usia dia 50-an.
Saya sholat seperti ini selama 40 tahun. Apa kata Hudzaifah? Ma shallaita mundu arba'ina sana. Berarti selama 40 tahun sholatmu batal. Walau mutta wa anta tusalli hadhis salah la mutta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nek sampai awakmu mati kok sholatmu kaya ngene, berarti kamu mati tidak berada di bawah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pernah ketemu Pak orang yang seperti ini di usia beliau yang cukup tua. Waktu itu saya sempat kenalan jenengan yuswa pinten 70 sekian tahun. Itu ketika sholat dia rukuk tapi melambung, Masya Allah, rukuknya sambil melambung ya. Ketika i'tidal belum jejeg, terus medun. Akhirnya ketika rukuk enggak rukuk, ketika i'tidal enggak i'tidal, terus dia sujud. Begitu sujud, nutul langsung tangi. Kok bisa? Ya, karena dia terlalu cepat dan menurut dia, aku wis maca ping 3. Maca ping 3 itu dalam posisi ketika bergerak turun. Subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, tul tangi. Sehingga dia membaca subhana rabbiyal a'la cepat dan itu dilakukan sebelum sujud sempurna. Sehingga dia bergerak turun subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ya nutul, ya batal nutul. Begitu nutul langsung tangi. Saya sampaikan simbah nek jenengan salate kados ngeten batal ya. Alhamdulillah orangnya enggak nyampluk, Pak. Orangnya enggak mukul ya. Ya mungkin karena gerakan beliau sudah sangat lambat, beliau sudah sepuh. Sehingga saya terus terang saja ini kasihan, sudah usia segitu tapi sholatnya tidak serius. Dan mohon maaf, banyak yang saya jumpai sholat enggak serius itu justru ada pada orang yang sudah tua. Ini sudah mendekati ajal, senenganin disi imam. Jenengan dong jisi imam selak nopo arep mulai ya kabeh mulai sehingga imamnya itu belum rukuk Pak, dia sudah siaga wis medun saidik ngeten nggih Pak. Ada ya kayak gitu Pak, imamnya itu belum rukuk. Misalnya membaca juz amma kan makmumnya nggih hafal ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin sampai akhir wayamnaunal ma, belum selesai wayamnaunal maun baru baca wayamnaunal, tangannya wis didunke Pak. Loh kok Pak tangan wis meduni kenapa Pak? Kan sedekap harusnya kan? Tapi tangannya sudah dilepas. Kenapa tangannya sudah dilepas? Aku ngerti Mas, iki pasti arep rukuk. Kabeh yang ngerti Pak, arep rukuk. Kenapa kita harus siaga? Karena dia enggak betah. Apapun itu tidak mungkin dia salam sebelum imam. Makanya orang yang mendahului imam hukumannya apa? Kepalanya bisa jadi diubah jadi keledai. Kenapa yang dipilih keledai Pak? Kok enggak gajah begitu Pak? Karena keledai itu lambang kebodohan. Sehingga orang ini diberi hukuman sebagaimana layaknya keledai. Sebab orang ini bodoh. Bodohnya pripun? Di si imam itu enggak bakalan mungkin nanti salam sebelum imam. Ditambah lagi selesai sholat dia masih zikir. Makanya tolong ya Bapak Ibu kalau sholat yang sabar, terutama jadi makmum. Makmum sing sabar tidak akan bergerak sebelum imam selesai baca bar. Makanya misalnya kalau ada kegiatan baris berbaris ya. Hadap kanan, nan. Sudah hadap kanan belum? Belum. Tunggu apa? Gerak, itu baru hadap kanan. Loh iso kok ya? Begitu sholat ra iso Pak. Saya itu pernah ketemu polisi Pak. Terus dia cerita, saya dapat hidayah itu dari cerita seperti ini. Oh kayak ngono. Dia polisi biasa Pak yang namanya baris hadap kanan. Sudah hadap kanan belum? Belum. Nunggu gerak baru hadap kanan. Ini aku sholat baru Allah sudah bergerak. Oh berarti sholatku salah. Wong saya baris berbaris saja bisa kok.
masa sholat ra iso. Dari situ dia ngerti. Oh, berarti sing benar seperti itu. Setelah itu dia ngaji, Pak. Alhamdulillah. Hidayah datang hanya dari satu kalimat. Yang Allah kasih hidayah kepada dia. Dia kemudian sadar, berarti selama ini sholat saya salah. Sudah selesai salah itu makmum. Padahal kalau dia melakukan gerakan ketika baris, dia tahu bagaimana cara bergerak yang benar. Berarti seperti ini makmum yang tidak sabar. Makanya jangan bergerak cepat, dan termasuk kalau jadi imam tunggu dulu. Jadi makmum tunggu dulu sampai imam selesai membaca akbar, baru kemudian makmum bergerak. Selanjutnya, salatnya orang munafik itu sangat tidak khusyuk. Sangat tidak khusyuk gimana Pak? Tidak ingat Allah kecuali sebentar. Nah ini mungkin yang paling sering terjadi pada diri kita. Sehingga ketika kita sholat pikirannya Masya Allah mumbul tekan dinti. Awake mungkin di masjid, badan mungkin di masjid, tapi hati di dapur. Hatinya sudah sampai pasar, hatinya sudah sampai mana. Bahkan ketika dia sedang sholat, dia menyusun kegiatan. Masya Allah. Bareng ini apa ya? Bar sholat arep ngene. Nggih Pak, jenengan nggih ngoten Pak. Sama berarti Pak ya. Sehingga di tengah kita sholat, tapi kita menyusun kegiatan. Sampai itu sesibuk apa? Nyatanya begitu selesai sholat, ngelekar. Sehingga seolah-olah kita ini jadi orang yang demikian sibuk ketika sedang sholat. Begitu selesai sholat, malah kelekaran. Sebab dia diganggu setan, dikasih eling, engko bareng ini koyo ngene ya, bareng ini. Akhirnya dia ingin agar sholatnya cepat selesai. Tidak mengingat Allah kecuali sebentar. Makanya Bapak Ibu, kalau mau sholat, menjelang sholat, segala urusan yang kira-kira ganggu pikiran, selesaikan. Mateni kompor, mau ke toilet, terus apa lagi? Makan dulu kalau apa? Lapar. Ada orang yang menyapa tadi kayaknya ada paket datang. Wah, engko nek ora ana wong ning omah, mulai dhisik. Terima dulu barangnya. Selesai baru berangkat ke masjid. Biar pikiran bisa fokus. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Batal salatnya orang kalau dia salat sambil menahan keinginan untuk buang air atau menahan ngeleh, menahan lapar karena pingin makan. Itu sampai salatnya batal. Selanjutnya, orang munafik itu kalau salat melalaikan gerakan rukun maupun wajib salat. Yang disebut oleh Allah, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Cilaka wong sing salat nalikane salat dia lalai. Sehingga ketika dia salat, dia tidak memperhatikan rukunnya. Kadang belum rukuk dia sudah bangkit. Sampai disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nasi sariqatan alladzi yasriqu fi salatihi. Maling sing paling elek maling nalikane salat. Maling nalikane salat itu gimana? Ya Rasulullah, alladzi la yutimmu ruku'ahu wala sujudah. Yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, sehingga dia mengurangi kadar salat. Rukuk itu gimana Pak? Punggung lurus sempurna. Wong durung mendarat wis tangi kok. Mindun gaweni Mas. Mindun gaweni gimana? Loh kan baru kok langsung sujud. Maka daripada nanti bangkit mending wis ning ngisor ya sisan medun kan. Ya salate sampean batal. Kadang ketika iktidal durung tangi jejeg dia sudah turun. Ada enggak kayak gitu, Pak? Belum berdiri sempurna sudah turun. Banyak sekali. Ini apa-apaan? Maka kalau bisa sabar. Sehingga salat itu butuh sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Orang kalau punya masalah disuruh sabar dan sholat. Dan sholatnya juga butuh sabar.
wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabar ketika salat. Sebab salat sendiri itu butuh sabar. Ini sibuk ya Pak. Nah, berarti kalau begitu selesaikan dulu tugas jenengan yang kira-kira tidak menghalangi pikiran sehingga nanti ketika salat bisa lebih fokus. Selanjutnya orang kalau salatnya orang munafik itu kalau salat dia suka pamer Pak. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yura'unan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Senengane riya wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak ingat Allah kecuali sebentar. Ketika salat tapi seneng riya, seneng pamer. Jane aku ya pengen mulai tapi isin karo Pak Imam. Engko nek digerendengi Pak RT pripun? Nek ra teko tarawih, ra teko ini. Sehingga mungkin dia enggak betah, tapi dia enggak beranjak dari tempat sholatnya. Karena takut, karena ketua takmir. Engko nek aku metu dhisik, didarani ketua takmir A, B, C, izin. Maka dia ketika sholat sambil riya. Gimana Pak itu kira-kira sholatnya Pak? Wallahu a'lam. Maka yang terakhir Bapak Ibu, kami kasih sebuah pesan ya. Karena sholat ini bermunajat kepada Allah, lakukanlah dengan serius, fokus, berharaplah pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Terutama besok mendekati Ramadan. Ramadan itu ada 2 ibadah utama. Siang harinya kita siam, malam harinya kita qiyam. Qiyam niku napa? Qiyamul lail. Perlu dipaksa untuk belajar jadi orang yang nurut ketika sholat. Sehingga lawan rasa malas, sebab malas itu penyakite wong munafik. Lho jarene turune wong poso ini ibadah Pak. Jarene sapa? Gak bener itu. Tidak ada ulama yang senang tidur. Semua ulama tidurnya terbatas. Imam Syafi'i kalau Ramadan khatam 2 kali. Siang sekali, malam sekali. Khatam 30 juz loh Pak, bukan juz 30 Pak. Karena tidurnya sebentar. Ya, maka mudah-mudahan dengan modal serius ketika salat, Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita ampunan dosa. Siang dosa kita gugur dengan puasa, malam dosa kita gugur dengan qiyamul lail. Nek salat yang sabar. Demikian yang bisa kita sampaikan. Saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan sampai syuruk. Kurang berapa menit? 10 menit lagi. Nanti dilanjutkan Pak Imam insyaallah ya. Karena kereta saya jam 7 Pak. Baik, demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.